Bawa, di depannya ada kata jangan. Jangan membawa. Kata ini berasal dari kata eisphero. Itu sama dengan to lead into. Artinya Tuhan, kita memohon kepadanya supaya tidak membawa kita ke dalam satu situasi dan keadaan yang disebut sebagai pencobaan. Jadi kita ada di luar pencobaan. Waktu kita memohon ini, kita ada di luar pencobaan. Kemudian kita memohon kepada Tuhan, jangan membawa kami. Katakanlah ini adalah satu situasi dan keadaan pencobaan. Kita ada di luarnya. Kita mohon supaya Tuhan tidak membawa kita ke dalamnya. Itu kata yang dimaksudkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, perasmos. Itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai ujian, yang kedua sebagai pencobaan. Kata perasmos dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai ujian, juga sebagai pencobaan. Jadi dari satu kata yang sama, waktu kita memahami di dalam konteks bahasa Indonesia, bisa mempunyai dua dimensi. Yang pertama, bisa positif, tetapi yang kedua, bisa negatif. Namun di dalam teks aslinya tidak mempunyai kerancuan demikian. Waktu itu dipakai dalam teks, dalam konteks, dan latar belakang, orang bisa memaknai kata ini ketika dipahami di dalam bahasa kita sebagai mencobai atau sebagai menguji. Seperti itu. Waktu kita diajar oleh Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kata perasmos ini setidaknya ditentukan oleh 3 elemen, sehingga kita bisa menentukan ini maksudnya kemana. Apakah lebih tepat diterjemahkan mencobai atau pencobaan, atau menguji atau ujian? Yang pertama, ini ditentukan oleh siapa subjeknya, siapa pelakunya. Kalau ini mengacu kepada Tuhan, firman Tuhan mengajar kita, Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan dalam artian yang negatif. Kalau Tuhan mendatangkan itu selalu dalam pengertian dan aspek yang positif. Jadi yang pertama untuk menentukan ini arahnya negatif atau positif, siapa pelakunya, siapa subjek dari yang melakukan pencobaan itu. Lalu yang kedua, apa motivasinya? Dan yang ketiga, tujuannya akan kemana? Jadi 3 hal ini setidaknya menentukan bahwa ini akan mengarah kemana? Yang baikkah atau kepada yang negatifkah? Nah saudara, saya memberikan perbandingan berkaitan dengan ini berdasarkan kitab suci. Kata yang sama dipakai di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, anggaplah saudara-saudara sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apabila kamu sudah tahan uji, kamu akan menerima mahkota kehidupan dari Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kata perasmos. Tetapi di situ tidak mengandung bahwa Tuhan datang menguji seseorang, mencobai seseorang untuk menghancurkan orang yang dicobai. Jadi poinnya selalu bermakna positif, mengarah kepada hal yang positif. Karena itu, siapa yang bertahan di dalam pencobaan, apabila dia sudah tahan uji, maka dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu bisa dikombinasi antara Yakobus 1 ayat 23 dan Yakobus pasal yang sama ayat 12. Tetapi kata yang sama juga dipakai di dalam Matius pasal 4 ayat 1. Kata itu mengacu kepada pencobaan yang akan dilancarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus.
kata yang sama. Dikatakan di situ Roh Kudus membawa Yesus atau Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi dari yang 3 elemen tadi saya katakan bisa menentukan ini arahnya yang baik, membentuk karakter, membangun iman, atau sebaliknya. Sekali lagi, siapa pelakunya, apa motivasinya, tujuannya kemana, akan menentukan ini akan kemana arahnya. Waktu kita memohon kepada Tuhan, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, arti dari bagian itu tidak mempunyai makna bahwa Tuhan akan menghancurkan kita dengan membawa kita ke dalam pencobaan. Tidak demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini sebenarnya tidak menyatakan satu realitas tetapi permohonan. Kalau permohonan itu belum menyatakan satu kebenaran atau satu realitas, satu fakta, tidak. Misalkan saya mohon Tuhan supaya Engkau menjagaku. Itu permohonan. Apakah saya sudah dijaga? Dalam konteks itu bisa saja sudah, tetapi ini dalam konteks permohonan. Waktu kita mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, waktu kita berdoa begitu, teks aslinya bicara kita tidak sedang berada di dalam pimpinan Tuhan yang membawa kita dalam pencobaan. Tetapi kita memohon. Kita memohon kepada Tuhan. Nah, bagusnya bahasa Yunaninya menggambarkan tentang itu. Waktu saya katakan saya makan, kalau modusnya adalah modus realitas, saya sedang makan dan itu tertulis demikian. Tapi kalau saya katakan saya harap saya makan, dengan satu kata aja bahasa Yunani menjelaskan, oh memang betul kita belum makan, tapi kita mengharapkan ke depan kita makan. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk kita dicobai yang mendatangkan kehancuran bagi kita. Tidak. Tetapi sebaliknya, waktu Tuhan memberikan ujian iman kepada kita, kadang juga menggunakan kata mencobai di dalam bahasa Indonesia, itu selalu dalam dimensi dan makna yang positif. Tidak ada untuk menghancurkan kita. Karena di dalam kitab suci juga kadang dipakai kata mencobai, kata pencobaan, lalu itu disandingkan dengan Tuhan. Satu contoh aja ayat yang kita baca ini. Dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi sekali lagi, ini tidak bermaksud bahwa kita sudah ada dalam pencobaan, lalu Tuhanlah yang berandil aktif di dalamnya untuk menghancurkan kehidupan kita. Tidak demikian. Jadi poin yang pertama dari ayat ini, kita perlu bedakan antara permohonan dengan realitas. Ini dalam konteks permohonan, bukan realitas. Lalu yang kedua, kita bisa membandingkan ini dengan Yakobus pasal 1 ayat 13. Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan kepada kita, apabila saya dan saudara, setiap orang yang dicobai, janganlah dia mengatakan, oh pencobaan ini datangnya daripada Allah. Selanjutnya firman Tuhan itu mengatakan, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Lalu yang kedua, Allah tidak mencobai siapapun. Tidak. Jadi dari situ clear ketika kita memahami doa Bapa kami ini selalu mempunyai makna yang positif untuk didatangkan kepada kita, untuk kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran umatnya. Tidak pernah. Tetapi kita harus memohon demikian kepada Tuhan. Allah tidak pernah mencobai kita untuk hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan bagi kita. Tetapi bisa saja Allah menguji iman. Dan di dalam tahap tertentu Allah mengizinkan supaya yang jahat mencobai kita. Satu contoh yang paling clear dari bagian ini
ketika Ayub dicobai oleh iblis. Dari satu sisi, Ayub mencobai, iblis mencobai Ayub. Tetapi dari sisi yang lain, Allah memakai cobaan dari Ayub yang datang dari iblis itu sebagai ujian iman Ayub untuk dia makin kokoh, makin kuat, makin saleh, makin berserah kepada Tuhan. Jadi satu peristiwa yang sama ini dilancarkan oleh iblis dengan tujuan yang jahat, tapi dipakai oleh Tuhan dengan tujuan kebaikan. Jadi itu firman Tuhan katakan kepada kita. Ayub dihantam dengan berbagai cobaan oleh iblis. Dan pencobaannya sangat-sangat mengerikan berdasarkan kekuatan manusiawi. Karena bagaimana mungkin seorang manusia dalam satu hari seluruh kekayaannya lenyap satu hari. Dalam waktu yang sama 10 anaknya mati satu hari. Di dalam waktu yang tidak berjauhan daripada itu, dia harus mendapatkan penderitaan, sakit yang busuk, yang bau minta ampun, dari batu kepala sampai ujung kaki. Baunya tidak main-main. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahkan Ayub untuk mencari ketenangan daripada sakit yang dia alami itu, dia harus pergi duduk di dalam debu. Tahu debu itu bukan debu biasa, tapi bekas pembakaran sesuatu di situ. Itu jadi debunya bekas-bekas arang yang nanti dia pakai untuk menghangatkan badan yang bau busuk itu. Sangat menderita sang Ayub. Di sisi yang lain, hamba-hambanya tidak peduli sama dia. Bahkan istri yang dekat, bahkan yang paling dekat dengan dia, mengatakan kepada Ayub, masih bertekunkah engkau hai Ayub dalam ketekunanmu, kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan kau matilah, karena engkau menyusahi saya sebagai istrimu. Datang sahabatnya bukan untuk mendukung dia, awalnya tujuannya baik untuk mensupport Ayub, tapi ketika melihat fakta di lapangan, mereka bukan mendukung Ayub, justru mencela Ayub. Jadi saya bilang secara manusia ini penderitaan yang begitu mengerikan. Kita mungkin belum ada di level itu, tapi kita berdoa supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Ayub mengalaminya, dan itu dilancarkan oleh iblis, sekali lagi oleh iblis. Pelakunya adalah iblis, motivasinya sudah jelek, lalu tujuannya ingin menghancurkan Ayub. Tapi dari sisi lain, Tuhan mengendalikan itu, kemudian Tuhan membuat itu sebagai satu loncatan untuk membentuk Ayub supaya dia tetap berseru dan berserah kepada Allah. Ini yang saya maksudkan dengan perbandingan Yakobus pasal 1 ayat 13 dibandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 13a ini. Pencobaan tidak pernah datang daripada Tuhan. Tetapi ya, Tuhan bisa mengizinkan pencobaan itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pencobaan tidak datang daripada Allah, lalu datangnya dari siapa? Pencobaan datang dari dalam diri, dari orang dekat, dari sesama, dari dunia, bahkan dari iblis. Pencobaan-pencobaan datang dari situ. Kalau mau disingkatkan, bisa dibuat jadi 2 bagian. Dari internal kita dan dari eksternal kita. Pencobaan datang demikian. Tapi tidak pernah pencobaan datang daripada Tuhan. Dan kalau mau dijelaskan lebih dalam, pencobaan itu bisa datang oleh karena kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena godaan-godaan kita yang tidak kuat terhadap sesuatu. Sudah tahu kita lemah, kita rentan, tapi kita masih coba-coba. Setelah coba-coba, jatuh dalam pencobaan. Setelah jatuh dalam pencobaan, siapa yang mau disalahkan? Banyak kali manusia setelah berdosa, jatuh dalam pencobaan, digodai oleh hawa nafsu dan kedagingan, kemudian dia mulai mencari kambing hitam. Siapa yang perlu dipersalahkan? Bahkan kadang Tuhan yang dipersalahkan.
perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan membuktikan itu. Mereka dikenyangkan oleh Tuhan, tetapi mereka terus mencobai Tuhan. Mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan beri, oleh karena kedagingan. Dan kedagingan itu luas, bisa oleh karena perut, bisa oleh karena keinginan yang tidak terkendali, bisa oleh karena kesenangan, oleh apa saja. Itu bisa dipakai oleh iblis, dipakai oleh dunia, bahkan di dalam diri bisa untuk menghancurkan kita. Jadi hati-hati dengan ini. Pencobaan tidak pernah datang daripada Tuhan, tetapi pencobaan selalu ada di depan mata, bahkan berasal dari dalam. Contoh sederhana dalam komunitas. Kita semangat mau datang ibadah, semangat mendengarkan kebenaran Tuhan, ingin berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Tetapi mungkin kekasih atau mungkin istri atau suami mengatakan, kita sesekali jangan pergi dulu lah, kita ke sana dulu, jangan ke gereja. Pencobaan datang. Dan kalau pencobaan datang seperti ini, kita tidak kuat dengan Tuhan, di dalam Tuhan, kita akan sering kali jatuh. Waktu kita jatuh, sekali kita jatuh, mudah-mudahan kita bangkit. Tetapi kalau sekali kita jatuh, kita tidak melek, kita akan berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Itu yang saya katakan pada minggu lalu. Satu hewan yang dianggap bodoh, dia waktu jatuh ke lubang, dia tidak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tapi manusia dengan segala hikmat dan rasio, dengan akal budi dan hati nuraninya, bisa berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Hati-hati dengan pencobaan. Karena itulah saudara, kita memohon kepada Tuhan supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Lalu apa poinnya yang kita bisa dapatkan dari perenungan yang singkat ini? Setidaknya 2 hal. Yang pertama, waktu kita berdoa kepada Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, menandakan saya dan saudara lemah. Kita rentan, kita tidak kuat dengan cobaan. Kalau kita tidak kuat, maka jangan coba-coba main-main sama cobaan, main-main sama godaan. Oh, cuma dikit saja, paling tidak mungkin kepleset, tipis-tipis saja. Nah, ada istilah di dunia teologi itu, karena sekolah teologi itu kan singkatannya STT, lalu itu dipelintir selingkuh tipis-tipis. Oh, hati-hati, cuman tipis sah. Tapi jangan salah, dari yang tipis bisa tebal. Setelah tebal tidak bisa bawa. Setelah tebal jatuhlah sejatuh-jatuhnya. Saudara, hamba Tuhan yang hebat, orang yang hebat juga rentan dengan hal yang demikian. Dan saya mengamati orang di luar sana banyak kali jatuh di dalam dosa ini. Karena kelemahan manusia salah satu yang paling kuat adalah melawan dagingnya. Bapak-bapak, suami-suami, kalau lihat cewek yang lebih muda, yang lebih fresh, yang lebih oke, jangan coba-coba bawa diri dalam pencobaan. Cuman lihat aja. Ya, kalau lihat langsung hilang. Tapi kalau lihat melototnya lama, setelah itu mulai timbul hati yang jelek, hati-hati. Jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Juga perempuan begitu, ibu-ibu, hati-hati dengan itu. Karena ini adalah salah satu titik kelemahan kita yang dari dulu dipakai iblis untuk serang manusia. Orang besar banyak kali jatuh oleh karena hal ini. Dia sudah membangun semua hal yang dia inginkan, yang dia harapkan, tetapi sampai di puncaknya dia terjun bebas dari atas oleh karena dosa ini. Itu sebab di dalam dunia sekuler, saya pikir juga di dalam firman Tuhan dasarnya jelas mengatakan laki-laki kalau dia sukses, ada wanitanya yang ada di belakang. Di balik kesuksesan suami, ada wanitanya yang mensupport dia, selalu support dia. Tetapi
Di sisi lain yang kedua, di balik kejatuhan dan kehancuran suami, pasti ada orang ketiga. Bukan istrinya lagi, ada perempuan lain. Itu maksud saya. Jadi hati-hati dengan ini. Pencobaan bukan datang daripada Tuhan, tapi datang dari kedagingan ini, kelemahan ini, hawa nafsu yang ada di dalam sini. Patahkan itu dengan kuasa Roh. Itu sebab kita diminta oleh Tuhan supaya kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu poin yang kedua dari bagian ini, yang pertama tadi manusia itu lemah, yang kedua kita butuh perlindungan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak ada daya, kita tidak kuat untuk melawan yang demikian, maka kita perlu kekuatan yang lebih kuat. Kita perlu kuasa yang bisa mengalahkan itu. Itu sebab kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong, jangan bawa saya dalam pencobaan. Pimpinlah hidup saya, supaya saya dijauhkan dari pencobaan-pencobaan yang pada akhirnya menjauhkan saya daripadamu, menghancurkan apa yang sudah saya bangun dari awal, dan menghancurkan semua harapan yang sudah terbangun sebelumnya. Sekali lagi, minta pertolongan daripada Tuhan, perlindungan daripada Allah, karena hanya Tuhan yang bisa memberi kuasanya kepada kita. Dan satu penghiburan yang baik untuk kita sekalian, ini kabar baiknya. Kabar buruknya tadi saya katakan kita lemah, tapi kabar baiknya, setiap anak Tuhan, di dalam orang itu ada Roh Suci yang memimpin dia untuk makin murni, makin suci, makin kudus, makin meninggalkan kehidupan dunianya yang jelek dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang sebelumnya baik, tapi kembali kepada jahat, ini mungkin dia tidak punya Roh Kudus. Lalu kalau ada orang yang sebelumnya jahat, kemudian dia baik, dia kembali jahat, lebih jahat daripada sebelumnya, mungkin dia cuma kecap tapi tidak didiami oleh Roh Kudus. Tetapi setiap orang yang mempunyai Roh Kudus, dia harus terus bertumbuh. Sama seperti satu tanaman, dia dari kecil tapi terus bertumbuh sampai pada akhirnya menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Itu adalah iman kita. Kita tidak bisa bersembunyi di balik kelemahan-kelemahan kita. Betul kita lemah, tetapi ingatlah ada kuasa yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Waktu Paulus menggumuli ini, dia pikir dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya daya, dia penuh dengan kelemahan, dia manusia celaka, manusia malang. Tetapi dia katakan, syukur kepada Allah, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, Tuhan katakan. Dan dalam kelemahanlah kita bisa mengakui kekuatan dan kuasa daripada Allah. Orang yang merasa kuat, dia tidak merasa butuh Tuhan. Tapi kita yang tahu kita lemah dan merasakan kelemahan di hadapan Tuhan, kita butuh tangan Tuhan selalu pegang tangan kita. Kita butuh supaya Tuhan tidak lepaskan tangan kita. Karena sekali dia lepas, kita tidak ada apanya. Kita akan hancur. Itu sebab sekali lagi, kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan.